Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat karunia-Nya kita dapat menyaksikan video ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita sampaikan, mari kita persembahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam kesempatan video ini saya Ridwan Muhammad Dawam dilanjut dengan Puput Nur Sapitri dan Nurul Jannah akan menjelaskan tentang peranan Pancasila sebagai pendukung pendidikan anti korupsi. Sebelum jauh kita membahas korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui definisi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrupere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, yang arti secara harfiah yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan menyimpang dari kesucian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Karakteristik korupsi. Tidak semua tindakan kecurangan yang menyimpang dari perbuatan terpuji bisa disebut korupsi. Adapun lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan korupsi itu memiliki beberapa ciri yang cukup spesifik. Berikut diantaranya. Yang pertama, korupsi selalu melibatkan beberapa orang. Ciri inilah yang menjadi pembeda antara tindak penggelapan atau pencurian dengan korupsi. Yang kedua, pelaku yang terlibat dalam korupsi pada umumnya itu mempunyai wewenang atau kekuasaan pada suatu keputusan. Yang ketiga, korupsi bersifat tertutup, rahasia, khususnya yang berkaitan dengan motif terjadinya korupsi. Yang keempat, korupsi melibatkan keuntungan timbal balik atau elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang. Yang kelima, korupsi berupaya untuk berlindung di balik kebenaran hukum. Yang keenam, korupsi merupakan pelanggaran norma, tugas, dan pertanggungjawaban masyarakat. Yang ketujuh, semua bentuk korupsi merupakan bentuk pengkhianatan dari nilai kepercayaan. Yang kedelapan, tiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontrafiktif dari pelaku korupsi itu tersendiri. Yang kesembilan, tindakan korupsi memiliki unsur penipuan, baik pada badan publik maupun masyarakat secara umum. Yang ke-10, korupsi berlandaskan pada niat kesengajaan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Faktor-faktor penyebab korupsi. Korupsi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tipe orde atau masa pemerintahan yang datang silih berganti. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan. Bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan,
Perilaku korupsi seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada penguasa, kongsi antara penguasa dengan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan menteri di bidang ekonomi. Yang kedua, faktor hukum. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lainnya lemahnya penegakan hukum. Hal ini karena tidak baik substansinya hukum. Mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas atau tegas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Rasa keadilan sering terusik jika membandingkan proses hukum terhadap kasus kecil seperti pencurian 2 buah kapuk randu atau kasus pencurian 2 buah semangka yang sangat marak dibicarakan pada penghujung tahun 2009 dengan penanganan terhadap kasus korupsi yang sangat lambat dan tidak pernah tuntas. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapat suatu gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebetulan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang untuk memenuhi 2 kebutuhan. Yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan pendidikan tinggi. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti yang menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Dapat dipahami bahwa dengan situasi demikian, para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak bahwa di antara mereka yang mendapatkannya dengan meminta uang ekstra. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintahan yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait banyak pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akan masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan yang berpenghasilan cukup besar. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi yang pertama, kurang adanya keteladanan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Melalui tujuan organisasi, diharapkan para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa saja yang tidak serta apa yang dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi menyediakan pedoman-pedoman praktis bagi anggotanya dan menghubungkan anggota dengan berbagai tata cara dalam kelompok standar. Tindakan anggota organisasi akan menjadi tolak ukur dalam menilai bobot tindakan. Sebuah organisasi berfungsi baik bila anggotanya bersedia mengintegrasi diri di bawah sebuah pola tindak kaku, sehingga dapat dikatakan
mengatakan, kehidupan bersama mungkin apabila anggota-anggota bersedia memenuhi aturan yang telah ditentukan. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang meluas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadinya biasanya membuka peluang untuk kesempatan terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Pelaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor menyebabkan bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari eksternal, situasi lingkungan yang tidak kondusif atau yang kondusif. Selanjutnya, urgensi pendidikan anti korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negara ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Jika kondisi ini dibiarkan, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negara ini. Beberapa urgensi pendidikan anti korupsi antara lain, yang pertama yaitu memiliki perspektif negatif tentang korupsi dan kesadaran akan bahayanya korupsi. Dengan pendidikan korupsi, masyarakat memiliki informasi yang benar tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan dan mendeteksi tentang adanya suatu tindakan korupsi, baik dari bentuk, proses peraturan yang dilanggar, dan perilaku korupsi, sehingga mampu mencegah untuk melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, mencegah diri sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, memberikan peringatan kepada orang lain dan melaporkan penegak hukum jika terjadi tindakan korupsi yang terjadi di lingkungannya. Yang kelima, menumbuhkan sikap komitmen dalam berperilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus fokus melakukan upaya pencegahan melalui dari dunia pendidikan, sehingga pendidikan perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan mampu mencegah korupsi, serta menjadi agen perubahan dalam gerakan anti korupsi di masyarakat. Selanjutnya, peranan Pancasila sebagai pendukung pendidikan anti korupsi. Pancasila sebagai sumber hukum untuk memberantas korupsi. Indonesia merupakan negara yang telah merdeka, dan saat ini perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat memberikan kepastian eksistensinya sebagai negara yang merdeka. Bahkan, untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia telah memiliki sumber hukum yang mumpuni berupa Pancasila, yang sejak awal kemerdekaan hingga detik ini menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Yang menjadi hal pokok dalam mengisi kemerdekaan tersebut yaitu meningkatkan kemajuan negara Indonesia dalam segala bidang, mengenai kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia didasarkan Pancasila.
hukum positif yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai Pancasila. Perlu diingat bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dibentuk dan diambil dari kebudayaan dan kebiasaan murni bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, yang kemudian diturunkan pada peraturan perundangan lain yang ada di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai tolak ukur segala tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan dan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari. Cita-cita hukum Pancasila dalam membangun sistem hukum mempunyai 3 nilai, yaitu yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, terutama berbentuk norma hukum, yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa korupsi mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang bersifat pribadi. Termasuk di dalamnya korupsi politik dan administratif. Korupsi di Indonesia ibarat urusan haram, tanpa surat wasiat, ia tetap lestari meskipun diharamkan. Penyebab korupsi ini dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk yang luar biasa pada seluruh sendi kehidupan. Dalam hal ini perlu adanya sistem hukum yang dapat memberikan kepastian eksistensinya sebagai negara yang merdeka, bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Indonesia telah memiliki sumber hukum yang mumpuni berupa Pancasila, yang sejak awal kemerdekaan hingga detik ini menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang menjadi hal pokok dalam mengisi kemerdekaan tersebut, yaitu meningkatkan kemajuan negara Indonesia dalam hal segala bidang. Baik, itulah akhir penghujung dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.